Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang bersih, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Allahumma inna nas'aluka sihata. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu kesehatan lahir dan batin, wal iffata, terjaga dari pelanggaran, wal amanata, terjaga dalam amanat, wa husnal khuluqi, dan baik dalam perangai, wa ridha bil qadar, serta ridho dalam menerima takdir. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat, calon-calon ahli surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk benar-benar menjadi calon surga yang dimuliakan Allah. Dengan usaha kita terus mendekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Kita menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah tugas sambil menikmati dunia, bukan menikmati dunia sambil bertugas. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ibadah kepadanya, bertugas untuk beribadah. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Sekali lagi, kita di dunia mari terus tekadkan untuk bertugas sambil menikmati dunia, bukan menikmati dunia sambil bertugas. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada gerbang Ramadan. Oleh karena itu, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahillahu bil yumni wal imani. Ya Allah, terbitkanlah, jadikanlah hilal yang terbit kemarin bil yumni, menjadi barokah buat kami, wal imani, dan menjadi penguat iman, wassalamata wal islam, dan keselamatan, kemulusan buat kami serta kekuatan Islam kami. Rabbi wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhanmu wahai hilal adalah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini biasanya saya membawa lembar kertas walaupun hanya setengah lembar, tapi qadarullah tukang fotokopi nararutup. Jadi sekarang matangan hampa saja, tapi insya Allah kita akan membahas seputar Ramadan yang boleh dikatakan kalau dikasih judul barangkali target Ramadan dan kesiapan diri. Ada 3 target Ramadan dan ada 4 kesiapan diri yang harus disiapkan oleh kita demi mencapai target tersebut. Setiap amalan yang kita perbuat itu harus jelas targetnya dan harus matang persiapannya. Itulah hidup sukses. Setidak-tidaknya 2 itu harus menjadi pegangan buat kita, apapun itu, baik masalah kecil ataupun masalah besar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyediakan target Ramadan khusus buat
kita orang-orang yang beriman, orang kafir tidak. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, di sanalah Allah menerangkan, menjelaskan target kenapa Ramadan diwajibkan buat kita. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwa target Ramadan itu Allah menjadikan kewajiban Ramadan buat kita supaya kita menjadi orang yang 3 tujuan. Yang pertama la'allakum tattaqun di ayat 183. Yang kedua la'allakum tashkurun di ayat 185 dan di ayat 186 la'allahum yarsyudun. Ketiga target ini adalah menguntungkan buat kita dunia dan akhirat, bukan buat Allah. Orang yang saumnya sukses, maka ketiga target itu akan didapatkan. La'allakum tattaqun itu nomor 1, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Diwajibkannya saum kepada kita dan kepada orang-orang sebelum kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Dengan pembinaan atau dengan kewajiban Ramadan yang serius, itu akan menjadikan kita takwa. Orang yang bertakwa setidak-tidaknya orang itu adalah orang yang hati-hati dalam hidup. Hati-hati adalah orang yang suka berpikir sebelum bicara, melihat sebelum melangkah. Itu setidak-tidaknya. Orang yang bertakwa ciri khasnya adalah ketika berbicara, berpikir dahulu, menguntungkan atau merugikannya. Dan ketika melangkah suka dilihat dulu supaya jangan celaka. Apapun langkahnya, apakah langkah kaki ataupun langkah hidup. Itu ciri khas orang yang bertakwa dan itu menguntungkan buat kita. Ketakwaannya itu bukan hanya kita yang berusaha, tetapi Allah juga mengarahkannya supaya takwa. Seandainya atau sekiranya atau kadang-kadang kita lalai dengan mata kita, lalai dengan otak kita ketika kita mau bicara, lalai dengan mata kita ketika melihat, lalu Allah yang menolong kita. Itulah takwa. Apa hikmah orang yang bertakwa? Setidak-tidaknya pula di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 berjejer langsung. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa itu di dunianya akan diberi jalan keluar ketika dia mendapatkan kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ciri orang yang bertakwa kedua adalah mendapatkan rizki yang di luar dugaan. Kemudian yang ketiga diselingdung dulu dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Kemudian ayat yang keempatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa itu Allah akan senantiasa menjadikan segala urusannya mudah. Kita tahu bahwa kemudahan itu bukan milik kita. Kemudahan itu adalah milik Allah. Sehingga kita sering berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan selain yang telah Engkau jadikan sesuatu itu menjadi mudah. Kadang-kadang kita menganggap bahwa eta mah cetek, mudah. Tapi ternyata berhadapan dengan kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Dan Engkau pun membuat kesulitan, kesedihan jika Engkau berkehendak pasti akan menjadi mudah. Itulah jaminan bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan segala urusannya mudah. Terakhir di ayat yang kelimanya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dihapus semua dosanya. Itu hikmah yang pertama atau target yang pertama, takwa. Yang kedua targetnya adalah syukur. La'allakum tashkurun. Dengan Ramadan dan sejumlah amaliyah-amaliyahnya ada pendidikan yang mengarah kepada supaya kita bersyukur. Syukur hikmah dunianya adalah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam surat Luqman ayat 12. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanlakum. Jika banyak bersyukur, maka nikmat yang ada itu akan dilipat gandakan oleh Allah kenikmatannya. Dalam surat Luqman ayat 12. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Orang yang bersyukur kepada orang lain, kepada Allah, kepada orang tua, maka hakikatnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Itu syukur. Yang ketiga targetnya adalah la'allahum yarsyudun. Supaya mereka mendapat bimbingan. Artinya kita yang saum itu, sukses saumnya akan mendapatkan bimbingan dalam kebenaran. Orang yang dibimbing dalam kebenaran itu luar biasa. Seperti seorang ibu yang melatih anaknya berjalan. Tentu ada kesulitan-kesulitan dalam berjalan, tetapi selalu di belakangnya ada ibunya, ada bapaknya yang menjaga. Ketika mau jatuh maka ditahannya sampai dia bisa lari. Itu namanya mursyid atau irsyad, bimbingan. Ini luar biasa buat kita targetnya. Hanya persoalannya apakah kita akan menjadi orang yang bertakwa atau tidak, tergantung kepada kesiapan. Ada 4 kesiapan yang harus dipenuhi. Yang pertama ilmu, yang kedua iman, yang ketiga ihtisab, dan yang keempat doa. Ini untuk Ramadan, khususon untuk Ramadan. Dalam rangka melaksanakan ibadah Ramadan harus dipenuhi ilmunya. Yang kedua iman, yang ketiga ihtisab, mengharap ridho Allah, dan yang keempatnya adalah doa. Baru takwa itu, syukur itu, dan irsyad itu akan mendampingi kita, baik selama atau setelah Ramadan. Jadi sekali lagi bahwa kita bertugas di dunia ini sambil menikmati dunia, dan kita harus memenuhi tugas atau kesiapan diri. Ilmu tentang Ramadan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu. Bahkan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau berbuat yang tidak ada ilmunya. Dan itu logis ya. Kita memperbaiki televisi tapi kita tidak punya ilmunya. Bukan televisi makin baik, malah tambah rusak. Kita masak, ibu-ibu masak, kemudian tidak punya ilmunya, bisa jadi goreng ayam jadi angin kacang gitu ya, jauh. Karena tidak punya ilmu. Berbeda dengan yang memiliki ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau berbuat apa yang tidak ada ilmunya. Oleh karena itu Ramadan pun ada ilmunya. Karena ilmu itu bukan diukur, sukses itu bukan diukur oleh lama dan sebentarnya perbuatan. Sukses itu bukan diukur dengan hebat dalam penampilan,
Tapi sukses itu adalah sesuai dengan ilmu. Maaf, seperti saum. Saum, ilmu saum itu adalah salah satu di antara ilmu saum. Ketika sahur diakhirkan, ketika berbuka diawalkan. Itu saum yang terbaik dalam masalah makan. Ketika sahur diakhirkan, mepet ke subuh. Dan ketika berbuka dipercepat. Lalu kita punya prinsip ngadamel ilmu nyalira. Saya mau sahur itu dari Isya kemarin. Dari Isya kemarin. Dari Isya tidak makan-makan. Dan berbuka itu nanti saja jam 10 malam habis taraweh. Apakah itu lebih baik? Tidak. Karena tidak sesuai dengan ilmu. Ini hati-hati karena kalau hal itu tidak membatalkan, tidak membuat rusak saum kita. Ilmu itu tidak merusak saum kita. Karena kita sahurnya Isya, kemudian berbukanya nanti jam 10 hari berikutnya. Tidak merusak saum, sah saumnya. Tapi yang paling bahaya adalah sudah keluar daripada ilmu yang sebenarnya. Bahwa saum itu adalah menahan al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima. Saum itu adalah menahan daripada makan, minum, dan jima. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ini ta'rif utama. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya dari mulai azan subuh sampai maghrib. Nahan makan, minum, dan jima. Kemudian membuat aturan baru. Ada aturan baru. Hitut dinacai batal. Kemudian nangis batal. Keluar darah batal. Dan dengan tanpa sadar, tanpa ilmu, keluar darah rahet sakedik, langsung buka. Makan, minum. Karena saya keluar darah dari tangan saya rahet. Kemudian cara membayarnya gimana? Kodok saja. Rasul bersabda, barang siapa yang berbuka tanpa ada alasan yang berdasarkan ilmu pada waktu saum Ramadan, maka walaupun dikodoi dengan 1 tahun tidak akan lunas, tidak akan terkifarati, tidak akan terhapus. Nah ini salah satunya, ini yang bahayanya. Gara-gara marah, gara-gara nangis, gara-gara kentut di air, menganggap bahwa itu batal. Inilah yang dimaksud dengan ilmu. Harus kuat ilmunya. Bedanya antara batal yang membahayakan, yang tidak bisa dihapus dengan kodok ataupun fidyah, dan berkurang nilai juga sama. Seperti orang yang berbohong, orang yang marah, itu bukan saumnya sah, tetapi nilainya berkurang. Jadi kalau anak sekolah itu belajar, kemudian dia ujian itu nilai dia akan dapat. Tetapi sah menjadi santri, menjadi murid. Tetapi dia nilainya berkurang karena mengisi soal ujiannya banyak salah. Nah, orang yang qaulazur itu, man lam yada qaulazur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wala syarabahu. Itu ada hadis yang mengatakan itu. Barang siapa yang tidak bisa menahan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang jorang, itu bagi Allah tidak ada falaisa lillahi hajatun. Allah tidak membutuhkan nahan makan dan nahan minumnya saja. Artinya nilainya berkurang, batalnya tidak, saumnya sah,
tetapi nilainya sangat minim. Bisa jadi 0 nilainya. Tapi saumnya sah. Nah, inilah salah satu di antara ilmu-ilmu yang harus kita kuasai, ilmu Ramadan. Siapa saja yang wajib saum, siapa yang boleh saum tapi harus diqodho, siapa saja yang boleh tidak saum maksudnya. Boleh tidak saum tapi harus diqodho, boleh tidak saum harus di fidyah. Siapa saja yang boleh saum, boleh tidak. Kalau saum dia bebas dari qodho, tetapi kalau tidak saum dia harus bayar qodho atau fidyah. Ini ilmu ini harus dipenuhi. Termasuk nanti di bulan Syawal, apakah dia itu harus mendahulukan nyawalan atau mendahulukan qodho. Itu ilmu-ilmu tentang saum perlu dikuasai. Ini bekal atau kesiapan yang harus ada di kita. Jangan sampai kita salah. Yang kedua adalah iman. Iman dan ihtisab, anggap itu 2 ya. Iman dan ihtisab. Iman dan mengharap ridho Allah. Ini termasuk yang sangat penting karena menentukan sah dan tidak sah, bukan sah dan tidak sahnya, diterima makbul dan tidak makbulnya saum Ramadan kita. Diterima dan tidak diterimanya saum Ramadan kita itu ditentukan oleh 2 hal, iman dan ihtisab. Jangan sampai kita ketika bertanya kepada diri sendiri, apakah saum saya ini menghapus dosa saya atau tidak? Duka teuing. Jangan sampai duka teuing jawabannya. Jawabannya harus yakin. Harus yakin apakah diterima atau tidak. Dengan membuktikan iman dan ihtisab. Iman itu adalah perbuatan hati, amalul qulub, af'alul qulub. Jangankan orang lain, diri sendiri juga susah untuk menerkanya. Saya kuat iman teh atau tidak gitu ya. Apakah saya itu termasuk orang yang berharap ridho Allah atau tidak? Sedangkan Allah berjanji, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dibarengi dengan iman dan ihtisab, mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, akan dihapus, diampuni seluruh dosanya yang sudah-sudah. Dosa kecil, dosa besar diampuni. Luar biasa. Orang yang diampuni dosanya dan punya pahala itu pasti masuk surga. Karena jelas dosanya hilang, diampuni oleh Allah. Yang ada adalah pahala, pasti masuk surga tanpa harus masuk neraka. Ini sangat berharga. Hanya untuk mengetahui apakah saya iman dan ihtisab atau tidak. Maka Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, kalau mengukur iman itu memang susah. Tapi mengukur apakah kita punya iman atau tidak, tebal atau tidak, bisa dilihat dari secara fisik. Nabi bersabda, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Jika engkau merasa bahagia, ada rasa bahagia di dalam hati ketika engkau berbuat baik, dan engkau merasa menyesal ketika berbuat jahat, fa anta mu'minun, itu tandanya engkau beriman. Bergembira dengan datangnya Ramadan itu tandanya kita punya iman. Kalau menyesal datangnya Ramadan, tandanya iman kita sedang rusak. Geus Ramadan deui wae. Ripuh ari geus Ramadan teh komo keur boga kerja kieu mah. Nah, kalimat itu menumpulkan dan meringankan atau menghancurkan iman kita. Kalau ada kegembiraan, itu tandanya kita sedang iman. Semakin gembira, semakin kuat imannya. Sok kantun ngukur kadinya. Kemudian kita sedekah. Ketika bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwaduhu fi Ramadan, dan bertambah
dermawannya di bulan Ramadan. Apakah itu menjadikan gembira buat kita, penyemangat seperti itu? Jika gembira berarti kita sedang tebal imannya. Itu saja barangkali di antara indikatornya bagaimana kita melihat iman kita sedang kuat atau sedang lemah. Bergembira ketika sholat berjamaah di masjid. Kemudian dia merasa bahwa ketika berjamaah itu beda lah nikmatnya, gembiranya berjamaah di masjid dengan sholat sendirian di rumah. Nah, perasaan gembira itu menunjukkan kepada iman. Karena memang di masjid itu luar biasa. Ketika mengucapkan salam, berkali-kali saya sampaikan, salam itu berisi. Ketika mengucapkan Allahu Akbar itu berisi. Kalau di rumah sendirian Allahu Akbar sepi. Tapi ketika Allahu Akbar imam bareng makmum mengucapkan Allahu Akbar, rasa besarnya Allah itu terasa sekali. Allah itu maha besar dan diri sendiri semua urusan yang ada di hadapan kita itu kecil. Terasa. Kemudian ketika salam ini yang paling juga terasa oleh kita. Kita saling mendoakan di antara kita. Jika yang hadir itu ada 50 orang berarti kita didoakan oleh 49 orang. Assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan kepada Anda. Warahmatullah dan rahmat Allah. Apapun yang engkau butuhkan semoga dilimpahkan oleh Allah. Didoakan oleh 49 orang. Di kanan kita dan di kiri kita. Dan itu wajib diungkapkan. Tidak boleh ada orang yang tidak mengucapkan. Salam itu ketika kita masuk rumah orang lain, 10 orang cukup diwakili oleh seorang. Tidak perlu pakai aba-aba. Kita bertamu 10 orang, maka siap 1, 2, 3. Assalamualaikum bersama-sama. Tidak perlu, cukup 1 orang. Yujzi'u anil jama'ati an yusallima ahadahum. Cukup bagi 1 jamaah untuk menyampaikan salam diwakili oleh seorang. Wa yujzi'u anil jama'ati ayyarudda ahaduhum. Ketika menjawab pun, menjawab salam tidak perlu rereongan. Bersama-sama, cukup diwakili oleh 1 orang. Itu ketika salam bertamu. Tapi ketika salam sholat tidak bisa. Sok kamu sajalah yang salam. Saya mah moal gitu. Tidak bisa. Harus semuanya. Ketika imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kanan, maka makmum semuanya harus membaca Assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kanan. Ketika imam mengucapkan salam ke sebelah kiri Assalamualaikum warahmatullahi, maka makmum semuanya harus mengucapkan. Jika tidak, maka itu tidak sah. Tidak sah salatnya. Karena salat itu takbir dan salam itu termasuk yang rukun dalam salat. Bahkan disebutkan salat itu adalah ibadah yang muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir, wa muhtatamatun bistaslim, diakhiri dengan salam. Jadi salam itu wajib, rukun bahkan. Tidak ada berarti tidak sah. Ini luar biasa. Kemudian kita merasa gembira dengan ucapan salam itu, maka gembira itulah iman kita. Segala amal yang dilakukan di bulan Ramadan dalam kebaikan, kemudian kita merasa gembira, itu tandanya kita iman. Semakin banyak kegembiraannya, semakin banyak, semakin tebal keimanannya. Gitu lah, ngukur keimanan kita ya. Bagaimana mengukur ihtisab? Ihtisab, mengharap ridho Allah. Pernah ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana saya bisa mengukur ihtisab, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, pernahkah engkau bekerja untuk seseorang yang engkau abdikan? Maka sahabat itu mengatakan, iya. Bagaimana sikapmu dalam mengabdi kepadanya? Maka saya akan melakukan apa yang ia sukai, apa yang ia perintahkan. Itulah ihtisab. Itulah ihtisab. Mengharap ridho Allah itu apa yang Allah mau kita penuhi. Jadi kalau sebenarnya
ihtisab itu perbuatan hati, tapi bisa divisualkan dalam perbuatan gitu. Jadi apa yang Allah mau di bulan Ramadan ini? Salah satunya di bulan Ramadan jangan banyak tidur. Jangan banyak tidur. Walaupun tidak salah tidur. Hanya Allah tidak suka orang yang penidur. Isuk-isuk murungkut, berang tehudang, sore nyangkere, peting tenyaring. Terus sare 24 jam. Nah ini adalah Allah tidak suka dengan itu. Bersemangatlah selama Ramadan. Karena Ramadan itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Allah menyukai orang yang sudah Ramadan ditambah dengan amal-amal yang lain. Membaca Al-Quran, mentahsinkan, memperbagus bacaan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Salah satu diantaranya hubungan dengan Al-Quran. Kemudian jika perlu hadis, menghafal doa. Itu juga termasuk daripada amaliyah-amaliyah di dalam Ramadan. Termasuk juga mencari nafkah. Itu adalah ihtisab, mengharap ridho Allah. Nah ini yang ketiga ya. Jadi ilmu, kemudian iman, yang ketiga ihtisab. Yang terakhir, yang keempat adalah doa. Doa orang yang sedang saum itu da'watun la turaddu. Dua hadis Nabi SAW menyatakan. Yang pertama, salasu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang pasti diajabah. La syakka, tidak ragu-ragu lagi. Yaitu pertama, da'watul walid liwalidihi. Doanya orang tua untuk anaknya. Yang kedua, da'watus so'im hatta yuftiro. Doanya orang yang sedang saum sampai dia berbuka. Jadi mulai subuh sampai dengan berbuka itu doanya mustajabah. Yang ketiga, da'watul mazlum. Doa yang dizalim. Hadis lain mengatakan, salah satun la turaddu da'watahum. Ada 3 perkara yang tidak ditolak doa mereka. Yaitu sama seperti tadi, da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Yang kedua, da'watus so'im hina yuftiru. Doanya orang yang sedang saum pada saat berbuka. Jadi ada 2. Satu, dari mulai subuh sampai maghrib doanya dikabulkan. Yang kedua, doa pada saat berbuka. Jadi pada saat berbuka itu ada peluang kita untuk berdoa. Ketika membaca doa berbuka puasa itu belum berdoa. Dhahabad doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Bismillah, regot cai. Itu belum dikatakan berdoa yang dimaksud dengan da'watul so'im hina yuftiro. Doa orang yang saum ketika berbuka. Kadang-kadang kita punya anggapan bahwa itu doanya seperti itu. Maaf sekali lagi, pengkol dulu. Doa antara azan dan iqamah itu mustajabatun. Doa antara azan dan qomat itu diijabah. Doa yang rutin, yang normal, yang biasa kita ungkapkan itu biasa. Tapi ketika berdoa antara di selain itu, itulah doa mustajabah itu. Jadi bukan Allahumma robba hadhi da'wati tamah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatal fadilah dan seterusnya. Yang dimaksud adalah doa pribadi, kemauan sendiri, mohon kepada Allah. Nah inilah barangkali perlu kita perbanyak pembendaharaan doa. Numawi mentiasa mah ngapalkeun doa teh ulah ukur dibaca. Dari kebutuhan biasanya ditalar kan. Ya Allah saya minta ini, ya yang minta ini, jangan dibacakan saya minta ini dibaca. Sebaiknya tidak. Dan sebaik-baiknya doa adalah yang maksurat. Pertama adalah yang tertulis di dalam Al-Quran yang kita butuhkan.
Yang kedua adalah yang di maksurat, yang pernah diamalkan oleh Nabi dan sahabat. Dan yang ketiga adalah doa yang redaksinya dibuat oleh kita sendiri. Nah, dalam masalah doa ini kita banyak butuh pada Allah. Yang mohon maaf pula banyak orang yang merasa bahwa doa itu adalah Allah yang butuh, bukan kita yang butuh. Sehingga kita malas untuk menghafalnya. Apalagi kalau panjang. Doa, salah satu di antara doa yang perlu kita panjatkan kepada Allah, tetapi jarang orang yang mengambilnya. Salah satunya adalah doa minta takdir semuanya yang menimpa kita itu yang baik-baik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sering dilakukan oleh beliau. Yaitu Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu semua yang menimpa saya itu selalu yang baik. Baik yang dipercepat ataupun yang diperlambat. Yang aku sudah prediksi kebaikannya ataupun yang belum aku prediksi kebaikannya. Ini penting buat kita. Minta kepada Allah agar semua yang menimpa, karena dunia ini kan baik dan buruk selalu menimpa kita. Karena hidup dunia itu pasti gitu. Ada malam, ada siang, ada senang, ada susah, ada gembira, ada susah, ada tangis, ada tawa. Pasang surut permainan laut, hujan panas permainan cuaca, susah senang permainan hidup. Itulah dunia. Dan kita minta kepada Allah baik ketika senang ataupun ketika susah, minta supaya itu adalah menjadi kebaikan. Dan itu bisa. Dan itu biasa buat kita. Ada istilah sengsara membawa nikmat. Di tengah kesengsaraan itu ada nikmatnya. Kita merasa nikmatnya makan karena ada lapar. Lapar adalah kesulitan, kesusahan. Makan adalah kegembiraan. Dan akan terasa nikmatnya makan ketika lapar. Akan terasa nikmatnya tidur ketika ngantuk. Tidur tanpa ngantuk gelisah. Itu akibatnya. Itulah dunia. Permainan dunia itu harus seperti itu. Kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala yang menimpa saya adalah menjadi kebaikan. Ajilihi, apakah kebaikannya dipercepat? Au ajilihi, ataupun diperlambat. Ma'alimtu minhu, baik yang sudah aku prediksi kebaikannya, wa malam a'lam, baik ataupun yang aku belum prediksi, itu adalah suatu kebaikan. Artinya prediksi itu berarti ya pialusen ya. Oh, ima pigoringan. Nah, itu namanya prediksi kita kan. Saya punya proyek seperti ini pi bagusen. Nah, setelah pi bagusen ternyata tidak bagus. Bagusnya itu nanti diperlambat. Ajilihi wa ajilihi. Itu permintaan kita. Dan Allah berjanji untuk yang Ramadan ini khusus di ayat 185. Wa idza sa'alaka 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang di mana Allah, jawab Allah itu dekat. Uji da'watad da'i. Aku akan mengijabah doanya orang yang meminta kepadaku. Fal yastajibuli, tapi harus penuhi dulu kemauanku, perintahku. Wal yu'minu bi, barengi dengan keimanan, la'allahum yarsyudun, supaya mereka tetap ada dalam bimbingan. Itu permohonan. Doa itu adalah kunci kesuksesan, kunci irsyad. Itu baru bait pertama. Bait kedua, Allahumma inni a'udzubika min minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma'lam. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu apa yang menimpaku ini jangan jauhkan daripada keburukan. A'udzubika minasyarri, aku mohon dilindungi olehmu dari keburukan kullihi, semuanya. Jangan hiji-hiji. Keun ieu mah
rugi oge, jangan. Semuanya menjadi kebaikan. Ajilihi wa ajilihi, baik yang dipercepat ataupun diperlambat. Ma'alim tumin huwa malam a'lam, baik yang aku sudah tahu keburukannya ataupun yang belum aku tahu. Itu bait kedua. Bait ketiga, Allahumma inni as'aluka mas'alaka abduka wa nabiyuka. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu apa yang didoakan oleh orang lain untuk kebaikan saya, kabulkanlah. Luar biasa, tapi jarang orang senang dengan doa ini. Mungkin banyak yang tidak hafal. Bait yang keempat, wa a'udzubika min syarri ma adzabihi abduka wa nabiyuka. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar dijauhkan dari doa dari keburukan saya yang didoakan supaya dihindarkan oleh hambamu dan nabimu. Jadi orang lain mendoakan kita supaya dijauhkan dari bala bencana, kemudian Allah jauhkanlah ya Allah. Seperti itu, doa orang lain kabulkan sekiranya baik buat saya, itu intinya. Yang bait ke-5-nya adalah mohon surga. Ke-6-nya mohon dijauhkan dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu surga dan yang mendekatkan ke surga. Jadi jangan ada anggapan bahwa surga itu tidak perlu diminta. Salah besar orang yang tidak boleh meminta surga. Salah besar orang yang beribadah bukan karena ingin surga. Karena Nabi sendiri mengajarkan, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu surga dan yang mendekatkan ke surga, baik ucapan ataupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Dan aku mohon dijauhkan dari neraka, baik dari ucapan ataupun perbuatan. Dan terakhirnya mengakhiri doa tersebut adalah wa as'aluka kul antaj'ala kulla qada'in qadaitaha li khair. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau menjadikan semua kodok, semua takdir yang menimpaku itu adalah semuanya baik. Ini doa yang perlu kita hafalkan, salah satunya. Ada banyak doa yang hubungannya dengan itu. Ujian, kunaon orang sering diuji dengan ujian yang berat. Mungkin tidak berdoa untuk dijauhkan dari ujian tersebut. Ada doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu dari beratnya ujian. Jauhkan olehmu dari beratnya ujian. Wadarokis syaqa, dan akar-akar kecelakaan, akar-akar pibahayaeun gitu. Wasu'il qada, jeleknya takdir, wasyamatatil a'da, dan musuh mentertawakan saya ketika saya mendapatkan apes. Itu luar biasa doa-doa yang banyak orang tidak mengerjakan. Kita harapkan mudah-mudahan ini doa-doa ini menjadi bagian daripada kehidupan kita. Untuk itu memang sebenarnya banyak. Zaman ayeuna mah bukan hal yang sulit, tidak perlu beli buku kalau tidak mau beli buku mah cukup di searching di Mbah Google. Ya. Cuma perlu selektif, perlu dipilih, jangan sampai kita memohon doa yang tidak syar'i atau tidak ada hubungannya walaupun itu dari Al-Quran. Nah, termasuk di dalamnya doa-doa di dalam saum ini sangat-sangat dibutuhkan oleh kita. 4 bekal yang harus kita pegang, harus kita benar-benar menguasai. Yang pertama adalah ilmunya, yang kedua iman, yang ketiga ihtisab, dan yang keempat banyak-banyaklah berdoa. Mintalah kepada Allah. Allah itu semakin senang kalau diminta. Semakin banyak meminta kepada Allah, Allah semakin suka. Dan semakin tidak meminta kepada Allah, sombong dengan tidak meminta, Allah akan murka. Buktinya di dalam surat Ghafir, Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan ijabah kemauanmu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku.
sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan hina. Terbalik Allah itu. Jadi semakin banyak diminta, Allah semakin suka kepada kita. Semakin tidak meminta, Allah marah kepada kita. Jadi ini barangkali perlu ya, sekali lagi doa-doa tersebut menjadi agenda yang harus kita ungkapkan daripada nganggur. Boleh nyanyi tapi lebih banyak doa daripada nyanyinya gitu ya. Karena nyanyi itu menikmati dunia di tengah-tengah kita bertugas dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada kekeliruan yang saya sampaikan, boleh dikoreksi ya. Ada waktu kira-kira 2-3 menit ya, sampai jam 6 tadi kata panitia. Mangga Pak, barangkali ada yang mau bertanya atau mau mengoreksi, silahkan untuk disampaikan di awal bulan Ramadan ini. Mangga Pak. Tawakal dan sabar dan tawakal. Ya. Iya. 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 Betul. Iya, baik. Ada kalimat-kalimat yang sekaligus saya tambah ya Pak ya. Ada kalimat-kalimat yang suka disandingkan dalam pengistilahan kehidupan kita antara sabar dan tawakal. Sabar itu yang paling esensial, artinya siap menunggu sampai ada keputusan yang baik. Itu sabar. Sedangkan tawakal adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Mestinya ngarendeng gitu. Kalau ada sabar harus ada tawakalnya. Tapi kenyataannya bisa sabar menunggu, tetapi berserah diri kepada Allah nanti gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Untuk kita bisa sabar dan tawakal. Pertama itu tentunya harus dari hati. Dari awal tadi saya sampaikan bahwa kita sedang bertugas di sini. Sedang bertugas sambil menikmati dunia. Maka tugas untuk sabar itu awalnya dipaksakan. Sabar dan tawakal itu harus dipaksakan dulu. Harus dipaksakan dulu untuk menjadi orang yang tawakal. Karena banyak para sahabat ataupun para nabi juga ada. Ada nabi yang tidak sabar gitu ya. Tawakal tapi tidak sabar, atau sabar tapi tidak tawakal. Itu seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus kan beliau termasuk orang yang tawakal tapi tidak sabar. Semua berserah kepada Allah. Beliau itu kan Rasul Allah, Nabi Yunus itu. Dia tawakal, semua diserahkan kepada Allah, tetapi sabarnya teu sabar. Umatna teh teu ngagugu wae gitu. Akhirnya beliau pendek nama ngeceburkeun diri ke laut gitu. Itu karena tidak sabar. Itu. Ada tawakal tapi tidak sabar. Bagaimana memeliharanya? Memeliharanya itu yaitu dengan terutama dengan takorubnya kepada Allah. Takorub kepada Allah. Takorub itu berarti di dalamnya ada iman, ada Islamnya, yang sehingga dengan keimanannya muncul akan ada tawakal. Dan ya diantaranya adalah zikir begini, saling menasehati. Itu akan memang benar ya. Ada pasangan-pasangan sabar dan tawakal. Walaupun di dalam Al-Quran nampaknya sabar dan tawakal itu tidak disandingkan gitu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, sabar dan tawakal itu memang dekat sekali. Sabar menunggu, tawakal berserah diri kepada Allah. Tunggu, serahkan semuanya kepada Allah daripada diusahakan, beri maksakan, akhirnya
putus asa. Saya tambahkan maksud saya tambahkan tadi adalah ada 3 sabda Nabi, ada 3 perkara yang disandingkan di dalam Al-Quran. Jika dikerjakan salah satunya maka hanya salah satu tidak sah. Yaitu pertama aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan bayar zakat. Artinya orang yang suka sholat tapi tidak mau bayar zakat, padahal dia harus membayar zakat, sholatnya tidak diterima. Itu maksudnya. Orang yang membayar zakat tapi tidak sholat, tidak diterima zakatnya. Begitu satu. Yang kedua, anishkurli wali walidaik, bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Orang yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada orang tua, maka tidak diterima bersyukur kepada Allahnya. Itu yang keduanya. Jadi ada 3 yang disandingkan. Satu adalah aqimus sholat wa atuz zakat. Yang kedua anishkurli wali walidaik. Dan yang satu lagi adalah, saya lupa nih namanya, APRW lah, ngedadak error ke otaknya karena memang di konsepnya mendadak. Pokoknya ada 3 sabda Rasul. Pertama salat dan zakat, kemudian bersyukur kepada orang tua dan kepada Allah. Dan yang tadi mah yang disandingkan oleh kita, kenapa, bagaimana mengobatinya? Obatnya yang terutama adalah taqarrub kepada Allah. Masih ada cekap tos jam genep tapi tidak bilih aya nu bade dinasnya. Jatahnya sampai jam 6 barangkali cukup sekian saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Intinya 7 ini marilah kita perkokoh dan tanamkan dalam jiwa kita. Target Ramadan ada 3. Yang pertama supaya bertakwa, kedua supaya bersyukur, dan yang ketiga adalah supaya mendapatkan irsyad bimbingan. Sedangkan bekal yang harus dipersiapkan secara matang dan itu akan menentukan hebat dan tidak hebatnya saum kita, Ramadan kita. Pertama ilmu, yang kedua iman, yang ketiga ihtisab mengharap ridha Allah, dan yang keempat adalah berdoa. Itu barangkali yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.